Hari ini kita akan terus melanjutkan pelajaran tentang hakim-hakim dengan judul Iman versus Agama. Iman versus Agama. Karena kita berada di bulan terakhir di tahun ini, tahun 2018, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Anda saat kita memasuki bulan Desember? Bagi saya itu adalah, oh astaga, waktunya sudah habis. Dan saya berpikir, ada begitu banyak hal yang saya ingin lakukan, tetapi tidak saya lakukan. Begitu banyak hal yang saya janjikan kepada Allah, tapi masih belum saya dapat selesaikan, bahkan belum saya mulai. Dan saya memiliki kesempatan untuk memikirkan tentang setiap bulan yang telah berlalu di tahun ini. Dan saya berpikir, haruskah saya bersyukur atau haruskah saya bertobat? Mana yang akan Anda lakukan? Tentu saja keduanya, tetapi lebih ke yang mana? Mana yang lebih penting dalam hidup Anda, bersyukur dan bersukacita dan berbahagia, atau bertobat, 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 bertobat? Seringkali sampai sekarang, sejauh ini saya pikir lebih ke pertobatan daripada mengatakan, Allah saya melakukan ini. Allah terima kasih untuk ini. Tetapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, melihat kembali beberapa tahun terakhir, beberapa tahun saya percaya Gereja Sion lebih banyak melakukan hal-hal dengan ucapan syukur. Tetapi ketika saya melihat pelajaran untuk hari ini, saya berpikir tentang mengapa kita harus bertobat setiap tahun. Bukankah kata bertobat seharusnya berarti berbalik dan tidak melakukannya lagi? Tapi kita terus bertobat, itu berarti kita terus kembali berbuat dosa. Dan ayat hari ini berbicara tentang orang-orang yang seperti itu. Kita kembali ke belakang sedikit ke pasal 10 ayat 1-6. Terakhir kali kita telah menyelesaikan pasal 8. Dan saya melawatkan pasal 9 karena pasal 9 adalah akibat dari kematian Gideon. Dan apa yang terjadi adalah ketika kita membaca pasal 10 ayat 1 dikatakan setelah Abimelek meninggal. Kita berbicara tentang Gideon kan terakhir kali, tetapi sekarang dikatakan sesudah Abimelek meninggal. Siapakah Abimelek? Pasal 9 berbicara tentang Abimelek. Abimelek adalah salah satu dari 70 anak laki-laki Gideon. Dan dia muncul setelah Gideon meninggal. Dia berkata kepada orang-orang, sekarang apakah Anda ingin melayani 70 raja atau satu raja? Yang mana yang Anda ingin layani? Apakah Anda memiliki satu pendeta atau 70 pendeta? Satu. Jadi semua orang berkata kami ingin satu raja, monarki. Satu raja. 70 raja berarti kita harus bayar berapa banyak? Kita harus membayar pajak 70 kali lebih banyak. 70 raja berarti kita harus mendengarkan 70 orang lagi. Jadi lihat ini, Abimelek mengambil pertanyaan dan bertanya. Mereka memberi mereka dua pilihan. Seringkali setan juga melakukan ini kepada kita. Setan memberikan kita dua pilihan. Apa pilihan Allah? Apa jawaban yang benar? Jika kita ingin melayani satu raja, harusnya Allah kan? Namun Abimelek dia berkata, kamu ingin melayani 70 raja atau aku? Dan mereka berkata, kami ingin memilihmu. Saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang memilih raja dan menginginkan raja, namun mereka melayani Abimelek selama 3 tahun sebagai raja. Sekarang saya bertanya kepada Anda, siapa raja pertama Israel? Bahkan setelah saya memberitahu Anda ini, wow, Anda tidak tahu ya.
Abimelek, artinya Abi, ayahku adalah raja. Jadi seharusnya Allah adalah rajaku kan? Saul adalah raja pertama yang dipilih Allah untuk orang Israel. Tetapi Abimelek adalah raja pertama yang mereka pilih sendiri selama 3 tahun. Setelah itu, semuanya runtuh. Abimelek dihancurkan. Bagaimanapun, ingatkah kalian tentang kisah menakjubkan tentang Gideon? Kemenangan besar dan pekerjaan Allah yang menakjubkan melalui Gideon. Dan setelah itu, sekali lagi keserakahan manusia, keinginan manusia, kekeraskepalaan manusia muncul kembali. Dan kemudian pasal 10 dimulai. Sekarang setelah Abimelek meninggal, Tola, putra dari Kua, Tola menjadi hakim selama 23 tahun. Dan kemudian setelah itu Yair menjadi hakim. Apa yang tertulis di sini tentang Tola dan Yair? Tola tinggal di Shamir, daerah perbukitan Efraim. Dia menghakimi Israel selama 23 tahun, lalu dia meninggal. Kira-kira seperti itu. Di sana ada suku Gilead yang bangkit dan menghakimi Israel selama 22 tahun dan dia memiliki 30 putra dan menunggangi 30 keledai. Apa artinya? Apa itu keledai pada zaman itu? Jadi dia seperti punya 30 anak dan punya 30 mobil BMW. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian di ayat 6, ini adalah puncaknya. Kemudian setelah mereka meninggal, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kemudian pada Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Dikatakan di ayat 6. Jadi berapa banyak Tuhan yang mereka layani di sini? Berapa banyak persepuluhan? Ini adalah pertemuan para Tuhan internasional. Ini adalah BMW-nya berhala-berhala ini. Pertanyaan itu, ingat sampai ke Gideon kan, Deborah, Gideon, dan selanjutnya. Jika kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 8 ayat 28, dikatakan, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negara itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Dan ayat-ayat lain mengatakan bahwa negeri itu atau orang Israel ini, mereka menikmati kedamaian selama beberapa tahun, selama masa Gideon memerintah sebagai hakim. Pernyataan semacam itu berakhir dengan Gideon. Udah tidak ada lagi setelah itu. Untuk hakim-hakim yang lain-lainnya, tidak disebutkan tentang bagaimana Allah memberi mereka kedamaian selama masa hakim-hakim. Dan sebelumnya mereka beribadah kepada 1-2 berhala. Tetapi sekarang mereka menyembah ke berhala sebanyak-banyaknya yang mereka bisa. Jadi apa penyebab kegoyahan iman yang jatuh begitu drastis di masa ini? Apa yang menyebabkan mereka berbalik kembali ke penyembahan berhala dan kehidupan yang penuh dosa? Disinilah saya bertanya kepada diri saya sendiri juga, mengapa saya terus bertobat? Dengan kata lain, mengapa saya terus kalah dalam pertempuran dan kembali berbuat dosa? Saya melihat orang-orang ini, saya berkata, wah, mereka orang-orang yang jahat. Tetapi kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, bukankah ini kamu, Sam? Bukankah ini kamu juga yang selalu kembali berdosa lagi setiap kali kamu punya kesempatan, setiap kali tidak ada yang lihatin kamu? Dan kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ini aku? Apakah ini aku? Ini aku, dan setiap saat dosa menjadi lebih tinggi intensitasnya, kapasitasnya lebih besar, lebih buruk, dan lebih serius. Jika kita tidak menghentikan siklus buruk ini hanya akan menjadi lebih parah dan lebih parah. Jadi saya berdoa agar tahun ini kita bisa mengakhiri ini
masing-masing dari kita. Ini adalah hal yang sangat penting, karena ini memiliki hubungan yang besar dengan iman seperti apa yang kita miliki. Iman yang saya miliki. Jadi kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kehidupan iman saya? Apakah iman saya nyata? Dan Anda bisa bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya memelihara iman kita? Apa alasan Anda datang ke gereja? Apa alasan Anda percaya kepada Yesus? Jika kita tidak memiliki alasan yang cukup untuk memelihara iman, nomor satu, kita tidak akan memelihara iman. Kesengsaraan dan kesulitan akan membuat kita jatuh. Dan bahkan jika kita memelihara iman, itu tidak akan nyata. Jadi mari kita tanyakan kepada diri sendiri, mengapa saya memiliki iman? Mengapa saya terus datang ke gereja? Mengapa saya berdoa? Apakah itu untuk keamanan? Keamanan dalam arti saya merasa tidak nyaman atau tidak enak. Saya merasa bersalah jika saya tidak datang ke gereja atau tidak berdoa. Apakah itu sebabnya? Keamanan karena saya ingin pergi ke surga. Saya merasa jika saya tidak memelihara iman saya tidak akan bisa pergi ke surga. Ya, memang benar. Tapi apakah itu sebabnya? Atau apakah saya menjaga iman agar saya dapat menjalani kehidupan yang cukup baik jika dibandingkan dengan orang lain? Dan kebetulan saja saya agama Kristen, yang menurut saya agama Kristen lebih baik dari agama lain. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu Anda bertanya pada diri Anda sendiri, apa alasan sebenarnya di balik iman saya? Jika demikian, jika jawaban kita adalah seperti itu, sejujurnya, iman kita hanya menjadi sarana dan cara bagi kita untuk mencapai sesuatu. Apakah iman saya hanya sarana untuk diberkati? Untuk menjadi sukses? Apakah iman saya hanya sarana untuk pergi ke tempat, ke surga, ke tempat yang saya tidak tahu, tapi itu pasti sangat baik? Kemudian saya bertanya pada diri sendiri tahun ini, apakah saya telah berbuat baik di hadapan Allah? Itu pertanyaan yang sangat sulit bagi saya untuk saya tanya. Dan kemudian saya ingin Anda juga bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah saya telah menjadi anak yang baik tahun ini? Apakah saya telah berbuat baik dalam iman? Kita memiliki tugas kita, saya memiliki tugas saya sebagai pendeta. Kita semua memiliki tugas kita sebagai penatua, sebagai anggota gereja, sama seperti orang Kristen. Dan apakah saya menjalankan tugas itu dengan iman atau sebagai kewajiban? Saya dapat mengatakan saya telah menjalankan tugas saya. Saya memberikan khotbah setiap minggu. Saya mengunjungi rumah-rumah, rumah sakit. Saya berdoa sampai subuh. Saya lakukan ini dan itu. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar dari iman? Jika itu bukan iman yang sejati, itu bisa menjadi hanya sekedar praktik keagamaan. Judul khotbah hari ini adalah Iman versus Agama. Iman mengacu pada iman yang sejati, hubungan dengan Allah, versus agama yang hanya merupakan seperangkat kepercayaan dan praktik. Jadi jika kita tidak berhati-hati, iman kita dapat berubah menjadi praktik keagamaan, di mana standar hidup menjadi moral dan etika. Etika dan moral yang didefinisikan oleh Hindu. Jadi saya dapat mengatakan, ya saya sudah melakukan dengan baik, saya sudah berbuat baik sebagai pendeta, saya mematuhi semua aturan ini, saya tidak melakukan hal-hal buruk yang seharusnya saya tidak lakukan.
Tetapi apakah itu menjadikan saya pendeta yang baik? Hanya melakukan apa yang saya perlu lakukan? Memastikan bahwa saya mengisi waktu dan melakukan semua khotbah dan berada di gereja dan berdoa? Apakah itu membuat saya memenuhi syarat dan berkata, "Ya Allah, saya telah melakukan hal-hal baik tahun ini." Tapi Anda berkata tidak? Anda mengatakan saya tidak melakukannya? Tapi Anda benar. Saya tidak dapat berkata, karena mungkin beberapa orang berkata, "Baiklah, Anda melakukan lebih." Saya tidak dapat, saya bahkan tidak bisa mengatakannya. Saya menghabiskan lebih banyak waktu di sini, di gereja, daripada pendeta lain menghabiskan waktu di gereja mereka. Tetapi iman bukanlah tentang etika dan moral. Iman bukanlah tentang apa yang harus saya lakukan atau apa yang saya lakukan lebih baik dibandingkan orang lain. Iman bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan cara itu. Jika Allah menuntut saya, misalnya 100% dari 100, dan kemudian saya memberikan 80, sementara yang lain memberi 60, apakah saya lebih baik? Beberapa orang melakukannya 40, beberapa orang 60, paling banyak orang lain melakukan 70, tapi saya melakukan 80. Tetapi jika Allah menuntut saya 100, apakah saya sudah melakukannya dengan baik? Jadi di dunia moral dan etika, mereka akan berkata, "Ya, kamu berhasil 80, kamu sudah berhasil dengan sangat baik." Namun iman tidak seperti itu. Iman bukanlah sebuah praktik. Iman adalah sebuah perjuangan. Kita berjuang dengan Allah, mengikuti Allah, dan untuk melihat apakah Allah menyukainya atau tidak. Itulah iman. Iman adalah bertanya kepada Allah, "Allah, apakah ini baik?" Bukannya berkata, "Oh, orang lain melakukan 80, saya berhasil 90, jadi saya melakukannya lebih baik." Iman bukan berkata, "Oh, dunia berkata ini, hukum berkata ini, menurut jam kerja resmi ini seperti ini, jadi saya melakukannya dengan baik." Tapi iman itu tentang bertanya kepada Allah, "Allah, apakah ini cukup? Apakah ini sudah memenuhi standarmu?" Jadi kita akan melanjutkan ke bagian lain. Contoh yang Yesus tunjukkan kepada kita tentang standar yang berbeda antara iman dan agama, antara iman dan praktik keagamaan. Bangsa Israel pada masa hakim-hakim, mereka lebih memiliki praktik keagamaan daripada iman. Dan dalam praktik keagamaan, jika kita tidak berhati-hati, kita berkata, "Saya memberikan sebanyak ini dan saya menghabiskan sebanyak ini, jadi saya meminta sebanyak ini." Kita masuk ke dalam mentalitas konsumen. Dan saya berpikir, "Oh, karena saya memberikan sebanyak ini, persembahan dan doa, Allah perlu membalas saya dengan berkat yang seperti ini." Itulah agama, itulah penyembahan berhala. Dan bangsa Israel melayani Allah dengan cara yang sama seperti bangsa lain melayani berhala mereka. Itu hanya berubah namanya, berubah objeknya, tetapi mereka melayani Allah dengan cara yang sama seperti orang lain melayani berhala. Jadi sekarang saat kita refleksikan ini, saya rasa ini adalah satu hal yang perlu kita pikirkan dan kita sesali di tahun ini. Apakah Allah kita benar-benar Allah yang hidup, yang saya berjuang bersamanya, saya selalu mencoba bertanya kepadanya dan dia menjadi standar mutlak untuk apa yang baik bagi saya? Atau apakah saya melayani Allah dengan cara yang sama seperti agama lain melayani Tuhan mereka? Apakah saya melayani Allah dan mengharapkan dari Allah sebagaimana orang lain mengharapkan dan melayani berhala? Dengan kata lain, kita tidak bisa merasa tenang hanya dengan datang ke gereja dan berkata, "Oh, saya seorang Kristen, saya percaya kepada Yesus." Jika kita menjadikan Yesus, mengubah Yesus menjadi berhala, berhala yang tidak terlihat,
Karena inilah yang telah saya lihat berkali-kali setelah saya datang di dunia Asia. Kalau dunia barat tentu saja mereka punya banyak berhala, tetapi kita memiliki latar belakang agama lain dari masa lalu kita yang dianut oleh orang tua, kakek nenek kita. Jadi mentalitas dari berbagai jenis praktik keagamaan diterapkan pada kehidupan Kristen. Jadi Allah terkadang diperlakukan seperti berhala, seperti hantu. Jadi inilah sebabnya ketika Allah berbuat baik kepada umatnya, seperti melalui Gideon, Allah menunjukkan dirinya, ada semacam efek. Dan itulah sebabnya orang-orang mengikuti Allah. Karena Allah menunjukkan dirinya. Tetapi kemudian begitu efek itu menghilang, mereka tidak dapat melihatnya lagi. Kemudian mereka kembali kepada dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan lain. Jika iman kita nyata, terlepas dari apapun yang terjadi, iman kita perlu terus berlanjut secara konsisten. Tetapi jika iman kita tidak nyata, jika hanya sekedar praktik keagamaan, maka itu tergantung pada apa yang terjadi. Itu tergantung pada bagaimana Allah memperlakukan saya pada hari ini. Apakah iman saya berubah? Berubah dan menyimpang-nyimpang tergantung pada bagaimana saya merasa Allah memperlakukan saya hari ini. Jadi mari kita bahas peristiwa lain lagi dalam perjanjian baru, Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Kita akan membacanya bersama. Saya akan membacanya untuk Anda dan Anda dapat mengikutinya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan meroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Orang muda yang kaya ini, seorang penguasa yang kaya, adalah orang yang sangat religius. Ia bertanya, dan semua orang religius mencari kehidupan kekal ini. Jadi, apa itu kehidupan kekal? Artinya, bahkan orang yang tidak religius pun mereka mencari kehidupan kekal kan? Semua orang ingin memiliki umur panjang dan kehidupan yang tidak berakhir. Orang muda ini religius. Apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal? Apa masalah dia? Apa masalah dengan religiusitasnya? Apa masalah dengan definisi imannya? Apakah dia memiliki iman? Dan marilah kita berhati-hati dalam menjawab pertanyaan ini, karena ia tampaknya lebih baik daripada kebanyakan dari kita ya, dalam hal praktik. Ia berkata ia telah menaati seluruh hukum sejak muda. Apakah Anda telah menaati seluruh hukum sejak muda? Saya belum. Ia tampaknya benar-benar orang yang sangat berkembang, sangat sukses, dan muda. Apa masalahnya? Wanita yang belum menikah, Anda mencari pria seperti ini? Pergi ke gereja, menaati semua hukum, sangat kaya, muda, penguasa.
Puji Tuhan, haleluya. Tapi bagaimana dengan imannya? Jadi dia melihat salah satu masalahnya. Tapi pertama, ia berpikir bahwa iman dapat dibangun dengan tindakannya, melalui tindakannya. Iman bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh tindakan dan praktik kita. Tentu saja, iman dapat diungkapkan melalui tindakan dan praktik kita. Tapi iman berasal dari firman. Iman adalah kasih karunia Allah. Ini bukan sesuatu yang harus dicapai seperti tantangan. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal? Bukannya Allah yang memberikan kepadanya, ia malah mencoba mewarisi atau memperoleh kehidupan kekal itu. Ia memiliki doktrin yang harus ia tingkatkan ke tingkat tertentu. Seperti para guru kungfu Shaolin, mereka harus berkeliling mencari guru lain yang lebih baik dari mereka dan bertanya kepada mereka, Shifu, ajari aku gerakan atau sesuatu, ajari aku ini. Berikan aku kekuatan ini. Jadi mungkin ia melihat Yesus dan berpikir, oh aku telah menjalankan hukum ini dan aku telah melakukan ini dan percaya dan mengikuti selama bertahun-tahun sejak aku muda. Dan ada sesuatu yang aku tidak miliki, sesuatu yang hilang. Nah, orang ini, guru Yesus ini, tampaknya memiliki segalanya. Jadi ia datang kepadanya, bertanya kepadanya, apa yang dapat kulakukan, apa yang dapat kau ajarkan kepadaku, berikan aku rahasia itu. Iman bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh dengan perbuatan kita. Ia telah membangun kesalehannya sejak usia muda. Maka ia datang untuk menyambut Yesus. Sekali lagi ada yang salah di sini. Apa yang dia katakan? Dia berkata, guru yang baik. Dan Yesus langsung menegurnya. Ia datang dengan niat baik kan, mungkin dengan sopan santun, makanya ia berkata, guru yang baik. Tapi Yesus langsung menegurnya. Apa maksudmu guru yang baik? Ia langsung menolaknya kan? Mengapa kau menyebutku baik? Apa maksud Yesus di sini? Menurutmu mengapa kau punya standar untuk menghakimi dan mengakui bahwa aku baik? Yesus berkata, jika engkau benar-benar punya iman, jika engkau benar-benar percaya, kamu harus menyadari hanya Allah yang baik. Dan hanya Allah yang memutuskan apa yang baik. Ia yang memutuskan di sini. Dan mungkin itu hanya dia bersikap sopan, guru yang baik. Tapi Yesus pada titik ini, dia melihat hati dan imannya. Menurutmu mengapa kau dapat menghakimi apa yang baik dan apa yang tidak? Yesus berkata, satu-satunya standar kebaikan, satu-satunya tindakan yang baik adalah Allah sendiri. Dan saat itulah ia harusnya menyadari, oh wow, dulu saya pikir bahwa saya baik. Tidak ada seorang pun yang baik selain Allah. Ia pikir ia menjalani hidup yang baik. Tapi Yesus berkata tidak ada seorang yang baik kecuali Allah. Berarti ini membuat dia menjadi apa? Tidak baik. Membuat dia menjadi tidak baik kan? Apakah ini masuk akal? Menjadikannya seorang pendosa yang tidak berdaya. Dan kemudian Yesus menyuruhnya untuk menjual semua yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang miskin. Yesus berkata, kalau begitu jika kamu percaya bahwa kamu memiliki iman, buktikan bahwa kamu dapat mengikuti kebenaran mutlak. Yesus melakukan dua hal pada saat yang sama. Ia mengajarkan mereka bagaimana menerima, mewarisi hidup kekal, dan kedua, ia mencoba untuk menghidupkan iman ini, menghidupkan kembali iman ini, menguji imannya.
Ia berkata, "Memang benar kamu tidak menaruh harapanmu pada hal-hal duniawi, tetapi kamu perlu benar-benar menaruh harapan dan segalanya kepada Allah. Itulah iman. Bahkan jika kamu tidak memiliki apapun, selama kamu memiliki Allah, kamu akan baik-baik saja. Itulah iman." Orang-orang Israel di zaman hakim-hakim, mereka memiliki begitu banyak hal lain untuk diandalkan selain daripada Allah. Jadi ketika mereka memiliki Allah, ketika Allah mengutus seorang hakim seperti Gideon, Allah adalah seperti Allah yang nomor satu di ranking lagu Billboard. Tapi namun kemudian jika Allah tidak benar-benar melakukan apa-apa kepada hakim-hakim atau tidak melakukan apapun untuk menunjukkan kemuliaan Allah, peringkatnya akan turun. Dan peringkat Tuhan-Tuhan lain, anak-anak Amon, dewa-dewa orang Filistin, mereka akan naik di rankingnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mereka memilih untuk melayani dewa-dewa itu. Apa yang perlu kita pertobatkan dan pikirkan dan tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi di hidup kita, apakah Allah naik turun juga peringkatnya? Tergantung seberapa banyak harta yang ia berikan kepada saya, tergantung pada jenis makanan yang saya makan, tergantung pada jenis jawaban yang saya terima dari doa-doa saya. Apa yang diklaim pemuda ini atau orang muda ini tidak sesuai dengan tindakannya. Dia berkata, "Saya menaati hukum-hukumnya. Saya sudah mempraktikkan ini," tapi praktek itu bukanlah iman. Jadi itu tidak sesuai dengan firman-Nya. Kesalehannya ini hanya praktik keagamaan. Jadi, itu bukan iman yang terjadi. Itu bukan iman yang sejati. Itu tidak ada gunanya. Dan itulah yang membuat saya takut. Semua hal ini saya bisa bilang saya sudah lakukan. Semua hal yang saya lakukan sebagai seorang pendeta. Dan saya lakukan itu sebagai orang Kristen. Tapi apakah itu hanya praktik? Atau apakah itu benar-benar tulus? Sungguh-sungguh karena saya mengasihi Tuhan. Inilah hal yang terlalu sering kita abaikan. Karena kita menjalani kehidupan Kristen. Jika kita benar-benar menjalani kehidupan Kristen yang sejati, jika kita tidak menjalankan kehidupan Kristen yang sejati, kita akan terus-menerus kembali ke berhala itu. Siapa berhala terbesar? Semua orang tahu. Saya, berhala saya. Itulah makanya disebut idola. Karena di depannya I, dan I dalam bahasa Inggris artinya saya. Saya, atau hal-hal berharga, game saya, anak-anak saya, orang tua saya, orang-orang yang saya cintai, mobil saya, rumah saya, barang-barang saya. Semuanya berhubungan dengan saya, dan saya. Berapa banyak waktu yang kita habiskan, dan berapa banyak persembahan yang tidak relevan, kecuali jika itu sungguh-sungguh berasal dari hubungan kita yang sejati dengan Allah. Kita menyembah takhta dunia dengan pengakuan bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Itulah seharusnya penyembahan dan kehidupan kita. Saya telah menyembah setiap saat. Tapi daripada mencari Allah, seperti pemuda ini, Allah di manakah kehidupan kekal? Hanya menjalani setiap saat, berkata, Allah, entah aku hidup atau mati, aku tidak dapat hidup tanpamu. Hanya bergumul dengan Allah. Allah, apakah ini benar? Apakah Allah menyukai ini atau tidak? Hanya bergumul dengan diriku sendiri. Jika engkau tidak menyukai ini, aku dapat berbalik. Aku dapat berubah. Daripada berkata, Allah, dapatkah engkau berubah untukku? Dapatkah engkau hanya memberikanku ini? Memberiku ini saja. Daripada melakukan itu, kita berkata, Allah, walaupun ini adalah Ishakku, jika engkau tidak menyukainya, maka aku akan berbalik. Saya berdoa agar ibadah kita, iman kita, bisa menjadi jujur dan tulus. Daripada menjalankan praktik keagamaan, daripada melakukan sesuatu karena Anda harus melakukannya, karena Anda seorang Kristen, daripada berkata, aku melakukan ini, aku melakukan itu,
benar-benar menyingkirkan semuanya, semua hiasan dalam hidup kita dan berkata, "Allah, aku benar-benar membutuhkanmu." Tetapi saya melakukan semua hal lainnya sepanjang tahun ini untuk membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya cukup baik. Untuk membuktikan kepada diri saya sendiri atau membuktikan kepada orang lain bahwa saya lebih baik daripada yang lain. Dan dengan semua ini, semoga kita bisa menyingkirkan semua ini. Semua harga diri dan benar-benar percaya, bertanya, apakah saya melakukan ini benar-benar karena saya membutuhkan Allah? Mari kita luangkan waktu secara pribadi sebelum tahun ini berlalu dan bertanya kepada diri kita sendiri. Jika saya menyingkirkan semua hal-hal lain ini, berapa banyak iman saya yang tersisa? Jadi mari kita bertanya kepada diri saya sendiri, dapatkah saya menjual semua yang saya miliki? Dapatkah saya membuang semua yang saya miliki? Dan ketika saya tidak mempunyai apapun lagi yang tersisa, apakah saya masih memiliki iman dan bisa tetap bersama Yesus? Dapatkah saya tetap bisa percaya kepada Yesus? Yesus berkata, hidup kekal adalah jual semua yang kau miliki dan ikuti aku. Mengikuti dia itu baik. Jadi ketika iman kita tulus seperti ini, bahkan ketika keadaan menjadi buruk atau sulit atau baik dan mudah, kita akan tetap bersama dengan Allah. Kita tidak akan mencari Allah-Allah orang Filistin yang lain, Allah-Allah orang Amon. Kita hanya akan memiliki satu Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami waktu untuk merenungkan iman kami. Bapa, ada begitu banyak waktu di mana kita melakukan sesuatu hanya karena kami harus melakukannya. Kami seringkali melakukan hal itu. Bapa, sebelum tahun ini berakhir, kami ingin benar-benar memikirkan, merefleksikan diri kami tentang iman kita setiap hari. Dan Bapa, kami ingin menyingkirkan segalanya sehingga hanya ada Engkau dan saya. Kami perlu bertanya kepada diri kami sendiri tentang iman yang kami miliki. Bapa, tolong bantu kami agar bisa datang kepadamu dan jujur di hadapanmu, sehingga Engkau bisa mengampuni kami. Kami membutuhkan bantuanmu Bapa untuk memberi kami iman. Kami membutuhkanmu untuk memberi kami kasih karunia iman itu. Dan kami percaya itulah sebabnya Yesus datang ke bumi ini. Saat kami merayakan Natal, kedatangan Yesus Kristus, bantu kami untuk ingat bahwa iman ini adalah alasan mengapa Engkau datang. Dan Bapa, tolong bantu kami menerima hadiah iman itu. Bantu kami agar kami tidak pergi ke berhala-berhala lainnya. Bantu kami untuk tidak memperlakukanmu hanya sebagai berhala atau dewa-dewa lain, tapi bantu kami untuk bisa benar-benar memiliki hubungan denganmu, memiliki pengalaman kuasamu, merasakan kuasamu dan kehadiranmu dalam hidup kami. Dengan hati yang bersyukur kami mengangkat persembahan ini, kami berdoa Engkau dapat menerima dan sekiranya hanya namamu saja yang dimuliakan. Bapa, tolong ingat setiap anggota gereja Sion yang bekerja sangat keras di dunia ini dan melalui kesulitan dan bahkan penganiayaan sehingga mereka dapat mencari nafkah. Selain itu, mereka memberikan ucapan syukur dengan persembahan. Bapa, ini susah, tapi mereka benar-benar membagikan kasih kepadamu. Jadi Bapa, kami berdoa agar Engkau bisa menunjukkan cintamu kepada mereka dan memberikan kekuatan, memberikan iman dan kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan di dunia ini. Dan Bapa, tolong izinkan mereka berkat sorga dan harta yang berlimpah di bumi ini juga. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.